Nah, gimana kalau digigit ular piton? Ular yang tidak berbisa tetapi giginya besar-besar. Dia akan menyebabkan pendarahan terbuka. Teknik ini nggak bisa pakai penjepit. Jadi megang ular ini nggak bisa pakai penjepit karena kalau dijepit dia ngunci terus ininya bisa patah. Ularnya juga bisa terluka. Jadi ini harus pakai sarung. Nah, tongkatnya hanya untuk menjauhkan ekor. Mas Rahmat pegang ekor. Oh, diam aja, Pak. Diam. Teori nih, harus 2 orang yang menangani, pegang ekor sama pegang kepala. Yang pegang ekor ini yang mengendalikan. Itu giginya kayak mata kail. Jadi kalau dia nyerang pasti narik. Diam aja karena kan dikendalikan. Ini kita tunjukkan contohnya bagaimana menangani ular piton yang baik dan benar. Oke, pakai teknik matador, cari kain, sarung, kaplong, apapun untuk menutup kepalanya. Harus ditutup kepalanya. Pelan-pelan. Ya, pegang ekor, diam, tutup, prepare kiri mas. Berusaha, selalu berusaha tutup kepalanya. Ya. Jangan tergesa-gesa mas, jangan tergesa-gesa. Mas Tri jangan tergesa-gesa. Ditutup dulu sampai dia tenang baru dipegang kepalanya. Kalau dia mah ular yang kekuatannya paling tinggi. Betul. Ini kalau ularnya 4 meter, pegang ekor ini bisa ke bawah, Pak. Saya pernah dapat di Kalimantan 4 meter ke bawah. Saya pegang itu, saya yang ditarik sama dia. Jadi sangat kuat ularnya. Ini Mas, ini di Jawa tuh masih banyak ditemukan kayak di gede-gede. Ya, misalnya digigit piton. Nah, digigit piton. Digigit piton itu efeknya pendarahan terbuka. Bisa jadi kena luka, pembuluhnya itu bisa sobek, dibuka luka yang besar dan kejepit taring. Jadi taring kan membentuk mata kail, Pak. Bayangkan kita mata kailnya nancap di sini terus ditarik gitu, kan sobek. Nah, pertama adalah 3T, tekan, tahan, tinggikan. Nah, ini yang ditinggikan dari jantung karena untuk menghentikan darah. Tekan, tahan, tinggikan. Kalau yang kain pertama ini banjir, karena saking banyak darah banjir, maka tempel kain kedua. Oke, kain pertama, kain kedua. Kain kedua juga pasti banjir. Oke, tempel kain ketiga sampai benar-benar berhenti. Tekannya pada luka ya, bukan tekan yang lain. Tekan pada yang luka. Terus apa yang harus dilakukan kalau itu masih banjir lagi? Lepas kain kedua dan ketiga. Kain pertama nggak boleh dilepas karena ini sudah mulai proses pembekuan darah dengan kain. Jadi kain pertama tetap harus nempel, yang diganti kain kedua dan kain ketiga. Gitu terusnya sampai dibawa ke rumah sakit. Oke, nah gimana kalau kebelit? Ini ada tekniknya, Pak. Bahayanya adalah kalau bapak-bapak ketemu ular piton, ditangani sendiri, itu bahayanya adalah kebelit. Kalau kebelit tangan saja aman, kaki saja aman, tapi ular itu selalu aktif bergerak sampai ke leher. Nah, kalau leher kita kecekik, 10 detik saja kita sudah kehilangan nafas, udah nggak sadar diri. Jadi harus diamankan lehernya. Kalau mau dibelit, kasih 1 tangan saja, jangan sampai 2 tangan kebelit. 1 tangan kasih. Kalau kaki, kasih 1 kaki. Makanya harus posisi kuda-kuda. Nanti kita praktekin. Terus 1 orang dewasa maksimal 3 meter bisa diambil sendiri, asal tahu tekniknya, terlatih. Kalau enggak, 2 meter saja bisa kekunci. Dengan seperti ini, dia masih bisa jalan nyari pertolongan. Sambil posisi kekunci nggak apa-apa, tapi masih bisa jalan. Jadi kita meminimalisir cekikan langsung ke leher. Tangan ini dibiarkan kecekik, biar ikut kecekik leher buat ngamanin. Terus sambil jalan mencari pertolongan. Karena nggak mungkin ini dilepas sendiri. Oke, apalagi 5 meter, apalagi 4 meter. Sungai-sungai di Sleman itu 4 meter ke atas masih ada, masih banyak. Kalau Bapak mau mengamankan, saran saya sih jangan diamankan, biarkan saja. Tapi kalau misalnya itu mengganggu, dekat rumah penduduk mau dipindahkan, cari teman dulu. Jangan sendirian, karena ini berbahaya. Ini kalau ular tidak berbisa. Lalu kalau ular berbisa menengah, nah mau nyoba lagi? Ya, kalau ular berbisa menengah yang tadi taringnya di belakang, kami ada beberapa jenis yang kita bawa, tapi nggak perlu kita coba. Efeknya akan membengkak di lokal. Jadi
sekitar luka akan melembung. Itu kalau efek berbisa menengah. Kalau kena taring belakangnya, pernah kesengat tawon lebah, nah rasanya kayak gitu. Opo kena kolo jengking, nah rasanya kayak gitu. Panas cuma di lokal saja, dia racunnya nggak merambat ke tubuh. Pengobatannya cukup dibersihkan lukanya kayak gini, terus dikasih makan minum yang enak mas. Susu, telur, madu, tongseng, sate, sop iga suruh makan. nanti sembuh sendiri. Itu yang bisa menengah. 2 hari, 3 hari demam, habis itu sembuh sendiri. Apa namanya untuk durasi menggigitnya itu sekali cek lepas apa dia? Nah, kalau berbisa rendah sama menengah pasti mengunyah kayak tadi, maju, cek 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 cek, karena dia akan memompa atau mengunci mangsanya semakin banyak. Tapi kalau berbisa tinggi enggak, gigit lepas. Kecuali king cobra ya, king cobra itu ngunyah, gigit ngunyah. Jadi dia bisanya dimasukin sebanyak mungkin. Tapi kalau kobra, welang-weling, viper itu cuma gigit lepas, gigit lepas. Coba. Saya sudah pernah kegigit viper pak, nanti saya ceritain rasanya. Tapi nggak perlu dicoba. Oke, ini tidak berbisa menengah. Oke, sekarang kita coba seolah-olah ini berbisa tinggi. Seolah-olah ya. Oke, kita praktekin penanganannya, bukan praktek gigitannya. Bapak duduk. Bisa dibantu, yang ini yang kaki, yang itu yang tangan. Nah, kita simulasikan jenengan digigit kaki, lurus gini. Kaki yang kiri aja pak. Mereka mau, mereka. Bapak tembak kaki kirinya di sini. Nah, ini digigit kaki. Kiri mau kanan bebas. Nah. Ini kanan, ini tidur. Bapak tidur bisa. Betul nono. Ini biar gampang. Nanti kalau saya minta di bawah, kuaturnya kotor. Nah, sing sabar deh, ampun bingung. Pokoknya dibikin tenang korbannya. Diajak ngobrol, masih ingat nggak namanya gitu, jangan sampai dia lupa ingatan. Nah, kalau di terlalu bisa tinggi, satu tidak berkeluar darah, welang-weling apalagi nggak sakit. Lukanya nggak keluar darah, tidak ada bekasnya, tiba-tiba langsung hilang nafas. Karena welang-weling itu yang hitam putih, kita punya ularnya, itu dia nyerang saraf kesadaran. Darah kita nggak bisa menyerap oksigen, jadi bisa ambil nafas, tapi nggak bisa buang. Itu bahayanya yang welang-weling, putih hitam. Kalau kobra, langsung gigit, langsung melepuh biru, putih, biru gitu, langsung dia membengkak besar. Viper juga sama. Apa yang harus dilakukan? Pertama, tidak boleh digerakkan lukanya. Jadi di teknik bidai, teknik imobilisasi, digigit jempol, dari jempol sampai ketiak nggak boleh gerak, langsung dipasang. Kalau digigit kaki, misalnya jempol kaki yang kena langsung sampai atas harus dipasang kayu. Kaki ini ototnya nggak boleh digerakkan. Kenapa? Semakin banyak gerakan tangan sama kaki, nah terus ini mau, nah gitu. Semakin banyak gerakan otot, maka bisa akan semakin cepat masuk ke arah jantung. Ini yang berbahaya. Jadi sebetulnya Pak, kalau kita digigit ular berbisa, bisa itu masih ngumpul di sekitar luka, nggak kemana-mana. Selama ini nggak digerakkan. Begitu ini digerakkan, bisanya nempel di getah beningnya ngalir ke arah jantung, paru-paru dan sebagainya dirusak. Nah, agar nggak mengalir maka di stop. Saya digigit di sungai misalnya, bapak-bapak tugas, kita nggak berharap, tapi ada korban, misalnya kita sendiri yang kena atau nolong orang di sungai, di tempat yang jauh dari rumah sakit. Apa yang harus dilakukan? Korban suruh diem, jangan diangkut, jangan digotong dulu. Kesalahan orang sekarang digigit ular, apa yang dilakukan? Segotong segera dibawa ke rumah sakit, itu nggak boleh, itu salah. Duduk dulu, santai dulu, kasih minum dulu, ngobrol, lukanya di stop, pasang ini dulu. Nah, itu yang tidak boleh diikat, tidak boleh disobek, tidak boleh disedot. Kalau ini diikat, jempol nih misalnya nih, Mas tadi kegigit di sini kobra, terus ini diikat di sini. Ujungnya apa? Ini harus dipotong, amputasi. Karena bisanya akan ngunci di sini, membiru, membusuk, istilahnya nekrosis, gitu. Digigit sini, diikatnya di sini, potongnya segini Pak. Bisa nggak boleh, karena bisa tidak seperti racun. Bisa itu masuknya ke kelenjar getah bening, bukan di darah. Diamkan saja, stop getah beningnya. Getah bening itu, kelenjar getah bening itu mengalir di tubuh kita kalau ada gerakan otot. Beda dengan darah kan dengan jantung.
salah persepsi nasional kita adalah bisa menempel di darah. Itu salah. Ternyata bisa itu nempel di getah bening. Darah itu korban yang dihancurkan, bukan alat transportasinya bisa. Gitu nggih. Jadi bapak-bapak kalau tugas di lapangan, gimana kalau nggak punya ini pak, nggak punya alat bidai, nggak perlu pakai ini, nggak apa-apa, cari kayu, ranting pohon, apa meneh pokoknya alat-alat yang ada di alam. Intinya adalah otot nggak boleh gerak. Pakai rafia boleh, pakai tali apapun boleh, asal ada kayunya. Jangan langsung ke badannya, bukan mengikat darahnya, tapi mencegah ototnya bergerak. Nah kalau udah seperti ini, baru dibawa pakai kendaraan ke rumah sakit. Gitu, jangan bawa korban yang belum dibidai. Ular-ular yang kami bawa semua ini bukan hasil beli, tapi hasil rescue. Ini ular semuanya masuk ke rumah, kami ambil, kami tangkap, kami simpan, nanti kami lepas lagi. Lepasnya di mana? Di sungai, Pak. Sungai itu adalah area yang paling aman untuk melepas satwa. Nah, kenapa nanti saya ceritain. Jadi akan ketemu sama bapak-bapak itu urusan ular sama sungai. Nah, kami bukan pawang ular. Kadang orang nyebut orang yang pintar megang ular itu pawang. Kami mencoba menghindari, memisahkan, menangani ular menggunakan metode mistis dan menggunakan metode biologi. Kami ambil yang jurusan metode biologinya, jadi logikanya, bukan mistisnya. Tidak ada tim kami yang kebal gigitan ular, tidak ada yang menggunakan metode sesajen, puasa, pokoknya digigit ular nggak mati, itu nggak ada. Karena secara biologi dan medis memang tidak ada orang yang kebal digigit ular. Pasti ada efek ke tubuhnya. Nah, kita tidak mengambil metode itu, jadi nanti kalau kita keluarin ular, kenapa ular itu nggak gigit kita? Karena kita belajar karakternya. Piye niteni ya, memperhatikan kobra biar nggak gigit, biar nggak nyembur. Apa tanda-tandanya ular ini mau menyerang? Nah, itu kita pelajari, dan itu kita bikin modul pelatihan. Bukan karena kita kebal. Yang kita bawa ini ularnya masih berbahaya semua. Ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Kayak weling, kobra, sama viper, terunobamban itu berbisa semua. Nanti kita coba sharing bagaimana ngadepin ular-ular yang berbahaya. Kampanye kita jangan bunuh ular karena ular itu tetangga kita. Ini yang kadang-kadang orang bikin panik. Mas, kok ada ular masuk ke rumah saya? Kan rumah saya jauh dari sawah, jauh dari hutan. Kok ada ular masuk ke kota? Justru ular itu adalah hewan yang paling pintar beradaptasi di lingkungan. Dia habitatnya paling dekat dengan manusia. Survive di area-area kosong, kapling-kapling kosong. Karena mereka mendapatkan makanan. Apalagi di sungai. Sungai itu gudangnya makanan, Pak. Jadi kalau ketemu ular di sungai itu wajar. Kita justru pengen minta dibantu Bapak nanti identifikasi ular apa yang ditemukan di sungai. Next. Nah, ini faktanya bahwa ular adalah satwa liar yang habitatnya paling dekat dengan manusia. Beda mungkin kalau kita nyari musang, garangan udah susah sekarang. Babi hutan apalagi di Sleman mungkin ada, tapi tempat-tempat tertentu. Tapi kalau nyari ular di pinggir-pinggir perumahan, tengah kota pun masih bisa ketemu. Insting ular tuh cuma dua, cari tempat sembunyi sama cari makan. Kalau dia nggak lapar, dia sembunyi. Kalau lapar, dia keluar cari makan. Setelah makan, sembunyi lagi. Keluar cari makan lagi. Gitu terus kerjaannya. Dan karena ular itu tidak bersarang, maka dia cari sembunyinya tempatnya berpindah-pindah. Pagi ini ketemu kobra di sini. Nanti kalau ini dibiarkan, nanti malam nggak di sini lagi. Dia berpindah lagi cari tempat yang mana. Kecuali dia prosesnya ganti kulit atau memang baru kenyang, dia akan sembunyi lama di satu tempat. Tapi kalau dia terusik, berburu makan, dia akan cari makan. Beda dengan burung. Burung bikin sarang, keluar cari makan, kembali ke sarang itu lagi. Cari makan, kembali ke sarang itu lagi. Kalau ular enggak, karena ular itu nomaden, tidak bersarang. Oke, lanjut. Food chain atau rantai makanan, ini yang kenapa sungai itu jadi penting. Kenapa sungai itu jadi jadi tempat favorit bagi ular. Perhatikan rantai makanan, ini pelajaran sekolah dulu. Ular adalah pemakan hampir semua hewan yang ada di muka bumi ini, Pak. Ada ular yang kecil, yang makanannya telur cacing, makan belut juga ada. Sampai makan siput, ada yang khusus makan keong, makan belarang, apapun dimakan sama dia. Sampai ular yang besar, yang 7 meter, 8 meter yang makan babi hutan, kijang, rusa, dan sebagainya.
Mungkin yang belum ada track recordnya makan gajah sama jerapah karena saking besarnya. Tapi kalau beruang dimakan, harimau dimakan, buaya dimakan. Gitu. Jadi ular ini luar biasa. Kalau ular ini tidak ada di rantai makanan sekitar kita, ekosistem kita tidak ada ular, maka akan ada ledakan populasi hewan-hewan yang dimakan sama dia. Burung jadi tambah banyak, belalang jadi tambah banyak, kodok, katak, kadal jadi tambah banyak. Bahkan cicak yang ada di rumah kita tuh ada spesies khusus yang makan cicak, namanya Lycodon capucinus. Itu memang banyak ketemu di rumah-rumah. Gitu. Jadi ini harus dijaga. Begitu juga dengan predatornya, hewan yang makan ular. Burung karnivora, kalau di Sleman ada elang, ada lapalap, ada macam-macam ya. Ada musang sampai biawak, Pak. Biawak itu tugasnya makan telur ular dan anak ular. Kalau biawak ditangkepin, dimakan, maka ular pada netes semua. Jadi ini jadi top predator di wilayahnya. Ini jadi berbahaya juga. Jadi kalau ketemu biawak di sungai, jangan ditangkepin, biarin saja. Bahkan sekarang kami sedang kampanye di Jakarta, Jabodetabek, kalau ketemu biawak di perumahan tidak boleh ditangkap. Agar apa? Agar dia makan telur ular. Kalau enggak nanti anak kobra pada netes semua, anak-anak ular pada netes semua. Yang itu terjadi kemarin beberapa 1-2 tahun ini booming anak kobra ketemu di Jabodetabek ya, karena biawaknya ditangkepin. Oke, jadi ini harus kita jaga. Lanjut. Ini contoh foto-foto sedikit tentang ular dan makanannya. Ada telur, ada yang makan jangkrik tadi, kemudian siput. Dia nggak makan sama cangkangnya, dia sedot isinya saja. Itu namanya ular siput, Pareas carinatus. Banyak di tepi sungai, di tempat yang lembab, di ilalang dia. Dia tinggalnya nggak tinggi, paling cuma di pucuk-pucuk daun-daun ilalang pinggir sungai. Coklat, nggak berbisa, gigit manusia nggak apa-apa. Tapi dia makanannya siput, makanannya keong. Kemudian ada tikus, ada juga ular yang makan ular. Nah, ini luar biasanya ular. Ada spesies yang memang dia nggak mau makan yang lain, dia hanya mau makan ular. Itu luar biasanya alam menciptakan ular. Ular sendiri sudah menciptakan predator sesama ular. Masalahnya, ular yang makan ular ini berbisa tinggi. King cobra, welang, weling, kemudian ada ular pelangi nggak berbisa. Tapi king cobra, welang, dan weling ini tugasnya makan ular. Jadi kalau bapak-bapak mancing di sungai ketemu weling, itu memang dia sedang berburu ular. Kalau orang membunuh weling terlalu sering atau welang terlalu sering karena takut, khawatirnya ular yang jadi makanannya jadi tambah banyak. Jadi harus tetap dijaga. Nah, bicara tentang sungai. Sungai itu adalah jalan tol, jalan raya semua satwa. Gak ada satwa yang jauh dari sungai. Pasti dia nempel di sungai, daerah aliran sungai. Jadi kalau bapak-bapak bertugas di sungai, maka akan ketemu banyak satwa yang berhubungan dengan air dan makanannya. Makanya kami kalau ketemu ular yang masuk rumah seperti ini, kita keep dulu, kita simpan dulu sebentar, habis itu kita melepasnya ke sungai. Ada sungai yang kita lepas di Sleman, ada yang di Gunung Kidul. Area-area yang memang jauh dari penduduk, tapi pasti di tepi sungai, karena mereka mendapatkan makanan di sana, agar tidak kembali lagi ke pemukiman. Kalau misal biasanya ini di WhatsApp, grup WhatsApp pesan berantai, cara mengusir ular pakai garam, pakai apa lagi, bawang, pakai cuka, itu salah semua. Itu buat masak semua, itu bukan untuk mengusir ular. Kenapa? Karena kalau garam kita taburkan, anggapannya kan garam ini dia bisa masuk ke sela-sela sisiknya dan akhirnya ularnya panasnya pergi. Nah, padahal karena dia sisiknya itu tidak tembus air, tidak tembus partikel-partikel besar, dia nggak tembus, jadi garamnya nggak bisa masuk. Kecuali kalau dia ada luka terbuka, darahnya masuk, sama seperti kita kegores dikasih garam kan sakit. Nah, kenapa sakit? Karena garam itu dia kan menyerap cairan yang ada di luka, jadi sakit. Makanya kalau hewan-hewan yang berlendir kayak siput, bekicot, cacing, lintah yang nggak punya perlindungan itu kalau dikasih garam mati. Bekicot kita kasih garam mati, tapi kalau ular enggak mati. Karena dia punya sisik. Oke, ular bisa melihat, penglihatan, dia punya dua mata, matanya di sebelah kanan kiri, enggak di depan. Jadi dia nggak punya penglihatan binokular. Kalau misal monyet, kucing, anjing itu kan matanya ada ke depan.
Tapi kalau ular biawak, katak itu dia matanya di samping. Jadi penglihatannya luas, tapi dia nggak bisa mengukur jarak dengan sebagus manusia. Dan dia penglihatannya nggak sebagus manusia. Jadi dia lebih fokus pada gerakan. Jadi semakin kita banyak bergerak, dia akan semakin respon ularnya. Jadi kalau misal kita bertemu ular di alam atau di rumah, itu kalau misal kita tetap tenang, tidak melakukan gerakan mendadak, dia nggak akan respon. Tapi sekalinya kita bergerak mendadak, dia respon. Entah dia kabur, entah dia mengancam, dia defensif dan sebagainya. Itu. Nah, selanjutnya ada indera penciuman. Nah, ular ini agak beda dengan hewan yang lain, agak lain. Kenapa? Kalau hewan yang lain dia menciumnya pakai hidung, tapi kalau ular dia menciumnya pakai lidah. Jadi ini Bapak bisa lihat ini ularnya dari tadi melet-melet terus. Ini bukan karena ngece ya, tapi karena dia mencium bau. Jadi lidah yang bercabang itu dia akan menangkap partikel bau di udara. Ada bau gorengan, ada bau teh, bau rokok dan sebagainya. Dia tangkap partikel baunya, masuk ke mulut, dia apa istilahnya, dia dianalisa di dalam mulutnya, di organ yang namanya organ Jacobson. Dari situ dia bisa tahu, oh di sini ada mangsa, oh di sini ada pemangsa, oh di sini ada pasangan dan sebagainya. Jadi dia menemukan makanan, menghindari predator, mencari pasangan itu dari bau, dari indera pembau. Jadi indera utamanya ular itu adalah pembau. Nah, jadi ular nggak punya telinga luar sama telinga tengah, tapi dia punya telinga dalam. Jadi dia bisa merasakan getaran. Jadi ada orang jalan, ada mobil lewat, dia bisa tahu karena dia merasakan vibrasi atau getaran. Nah ini kalau misal kobra, kenapa dia bisa berdiri kalau dikasih seruling atau diprovokasi? Mungkin di slide selanjutnya ada. Nah ini kenapa bisa berdiri? Nah karena si snake charmernya ini yang pakai seruling, itu serulingnya kan sudah dimodifikasi, dia punya bagian yang membulat besar di tengah. Nah, kobranya fokusnya ke situ. Jadi ketika serulingnya bergerak kanan kiri, dia itu bergerak karena menganggap seruling itu sebagai ancaman. Tapi kalau serulingnya diem dan orangnya itu diem, ya dia akan diem juga. Gitu. Jadi dia itu bergerak bukan karena lagunya. Gimana kalau kita ketemu ular, misalnya kita lagi jalan sungai, tiba-tiba ada ular. Ini kita konteksnya ularnya udah deket, bukan ularnya udah di sana, bukan ularnya masih jauh. Kita praktek ini, tapi kita baru praktek ini kalau misalnya ularnya udah deket dan kita udah apa istilahnya, udah blank, wah ini mau ngapain, langsung saja stop ini adalah singkatan dari silent, thinking, observe, dan prepare. Silentnya ini dalam hal gerakan. Jadi tadi kalau suara kan ular nggak respon. Jadi kalau kita ketemu ular, kita mau teriak, mau apa, mau telepon itu nggak masalah. Yang penting kita tidak melakukan gerakan mendadak. Terus thinking, misal kita lagi di tepi sungai, ada ular, dan ularnya ngapain? Lagi minum kah? Atau lagi cuma sekedar berjemur kah? Soalnya biasanya kalau misal ular ketemu manusia, dia diam dulu. Jadi ada fase di mana orangnya kaget dan ularnya kaget. Loh ada ular, ularnya kaget. Loh ada orang. Karena dia pertama-tama akan diam dulu. Karena dengan diamnya itu harapannya dia nggak kelihatan. Tapi kalau misal kita merespon, ularnya akan mengartikan, oh dia lihat aku, akhirnya dia akan lari. Selama dia punya kesempatan untuk lari, selama dia ada ruang untuk lari, dia akan lari dulu. Kalau misal kita ketemu di tepi sungai ya, dia paling mungkin nyebur atau dia naik pohon. Tapi kalau misal ketemu di rumah dan dia posisi di pojok, dia udah merasa tidak bisa lari, baru kemudian dia akan bersikap defensif. Beda ya Pak, defensif sama agresif itu beda. Bedanya apa? Kalau agresif itu dia akan berusaha untuk menyerang. Misal kita lari, dia ngejar, itu agresif. Tapi kalau defensif, kita lari, ya dia nggak ngejar, dia pergi ke tempat lain. Jadi ular itu defensif, bukan agresif. Karena dia tuh sebenarnya takut sama manusia. Jadi kalau misal dia ketemu manusia, dia akan melakukan apapun yang dia bisa agar kita itu pergi. Ada yang berdiri, ada yang menggembungkan badan, ada yang buang kotoran, ada yang pura-pura mati. Jadi ada beberapa ular yang pura-pura mati. Kita pegang dia tentang, mulutnya buka, terus keloakannya itu keluar bau. Jadi dia kayak bangkai gitu. Tapi setelah kita taruh lagi, kita tinggal, dia hidup lagi. Dia apa?
balik posisi lagi kabur. Itu ada seperti itu. Itu. Jadi dari sini kita thinking, ini ular apa dia lagi makan kah atau dia lagi apa? Ini penting ketika kita mau observe dan prepare. Observe misalnya, kita mau kabur nih, misal kita di tepi jalan, kita mau kabur, masa kabur ke tepi jalan? Kalau ada mobil, nanti kita celaka gara-gara mobil, bukan gara-gara ular. Tuh, itu kalau misal kita mau kabur, kita observe, kita mau kabur kemana? Gitu. Terus kalau prepare, misal kita lagi trekking, di jalur trekking ada ular di situ, ularnya diem aja, kita provokasi dia nggak mau pergi, kita harus pindahin. Karena kalau misal kita biarin ada orang lain lewat, dia nggak lihat, keinjek dan dia gigit. Gitu. Kita harus pindahin. Pindahnya pakai apa? Mungkin bisa pakai ranting, bisa pakai kayu. Kalau misal bapak ibu bawa alat yang seperti ini, mungkin bisa langsung dipindah. Nah, itu prepare kalau misal kita mau ke lokasi. Jadi ini tipsnya adalah stop. Kedengarannya ini apa? Ribet ya? Ngapain sih harus kayak gini? Lari aja. Tapi kalau sudah terbiasa ini di beberapa detik aja udah langsung satu. Lanjut maksudnya. Nah ini jam aktivitas ular ada 2. Sebenarnya ada 4, tapi yang kita soroti di sini 2 aja. Ada yang jurnal, aktif di siang hari. Jadi siang-siang dia berburu. Contohnya ular jali tadi, dia aktif di siang hari. Ini sering kita rescue ya siang-siang jam-jam segini lah. Pagi, siang, sore itu dia masuk ke rumah itu situ karena dia nyari makanan jam-jam segini. Terus ada yang nocturnal malam hari. Jadi sekitar jam 1, jam 2, jam 12 dia keluar. Misalnya ular beling tadi. Jadi kalau yang mancing malam hari jam 12, jam 1, ular beling itu juga sedang aktif. Jadi peluang ketemunya lebih besar. Lanjut. Nah, ini tadi di awal kita sudah tahu ada ular yang makan buaya, ada yang makan anak sapi, ada yang makan kambing. Kenapa dia bisa makan hewan yang gede padahal kepalanya cuma segitu? Karena ketika dia buka, ini rahangnya punya sendi ganda. Jadi dia bisa buka lebar sampai 150 derajat. Kalau misal nggak cukup, masih belum cukup nih. Bagian dagu. Jadi kalau kita dagunya kan ada tulangnya nih. Kalau ular nggak ada. Jadi di sini pisah antara rahang kiri sama rahang kanan. Jadi kalau dia nggak cukup bukanya, dia bisa membuka lagi rahang bawahnya ini, geser ke samping kanan dan samping kiri. Tapi masih kulitnya itu masih menyatu, jadi nggak sobek, masih menyatu. Kayak kaos kaki itu lentur. Kalau masih belum cukup juga, bagian atasnya ini, bagian rahang atas, ini dia bisa sedikit geser ke kanan sama kiri. Jadi tengkoraknya ular itu dia nggak seperti tengkoraknya manusia. Tengkoraknya manusia itu kan utuh satu kesatuan, udah kaku. Tapi kalau ular dia bisa geser-geser sedikit loh, bisa mengakomodasi mangsa yang besar. Terus giginya itu kan dia seperti kayu pancing ya, dia ke belakang semua. Jadi kalau gigit, giginya mencengkram. Jadi kalau mangsanya berontak dia nggak bisa keluar.